Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ilman nasiru bihi kamilin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma akrimna bi'ibadika as-salihin wa awliyaika al-mukhlisin wa 'ulamaika al-'amilin. Wajma'na ma'ahum tahta liwa'i rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa ba'd. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan yang diberkahi ini kita akan melanjutkan pembacaan dan terjemah kitab As-Siyam yang diterbitkan oleh Lembaga Fatwa Mesir Darul Ifta Al-Misriyah. Kali ini kita akan membaca bab yang membahas tentang hukum puasa Ramadan, dilanjutkan dengan syarat wajib dan syarat sahnya puasa Ramadan. Kita awali dari hukum puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu saumi Ramadana. Hukum puasa Ramadan. Saumu Ramadana wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Ma'lumun minad dini bid darurati. Wa huwa ahadu arkanil Islam. Yakfuru jahiduhu illa idha kana jahilan nasha'a bibadiyatin ba'idatin 'anil ulama' aw kana qariba ahdin bil Islam. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib berdasarkan kitab Al-Qur'anul Karim, sunnah baginda Rasulullah, dan ijma' para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Ma'lumun minad dini bid darurah, bagian dari ajaran agama yang merupakan ajaran pokok yang sudah semestinya diketahui oleh setiap orang beriman. Ibadah puasa Ramadan salah satu rukun Islam, yang mana siapapun yang mengingkarinya dapat dikategorikan kufur, kecuali kalau dia seorang awam yang sama sekali tidak tahu hukum puasa Ramadan, tinggal dan tumbuh besar di pelosok yang jauh dari komunitas atau lingkungan para ulama. Yang kedua, kecuali kalau dia baru masuk Islam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ay furida alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat ay ayyama syahri ramadana haitsu bayyanaha Allah ta'ala ba'da dzalika biqaulihi syahru ramadana. Allah berfirman, duhai orang-orang yang beriman, ditetapkan, maksudnya diwajibkan, kepada kalian berpuasa sebagaimana ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu pada hari-hari tertentu. Maksudnya hari-hari bulan Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala pada firman setelahnya yang berbunyi syahru Ramadan, yaitu bulan Ramadan. واتفق الأئمة الأربعة على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل
tahirin min haidin aw nifasin muqimin qadirin ala saum. 4 imam ulama besar madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi telah bersepakat bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib untuk orang muslim yang sudah balik, yang berakal sehat, suci dari haid atau nifas, bermukim alias tidak sedang melaksanakan safar perjalanan jauh, dan terakhir benar-benar mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Berikut syurutu wujubi shaumi, syarat-syarat wajibnya puasa. Idza tawafara fil insani asy-syurutu taliyatu faqad wajaba alaihi shaumu Ramadan. Ketika seseorang telah memenuhi syarat-syarat berikut ini, maka wajib berpuasa Ramadan. Al-awwalu al-Islam, al-thani al-bulugh, al-thalis al-aqlu, ar-rabi al-qudratu 'ala shaum. Yang pertama, beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga benar-benar berakal sehat, dan yang kelima benar-benar mampu untuk melaksanakan puasa. Wa tatahaqqaqul qudratu 'ala shaumi bisihhati. Kemampuan berpuasa yang dimaksud adalah sehat. Fala yajibu shaumu Ramadan 'alal marid wa man fi ma'nahu mimman talhaquhu masyaqqatun bishaumi fawqa istita'atihi. Maka tidak wajib berpuasa pada bulan Ramadan untuk siapa? Yang pertama, orang sakit. Yang kedua, siapapun yang dianggap sakit karena adanya kendala, hambatan yang memberatkan baginya untuk berpuasa di luar kemampuannya. Wabil iqamati fala yajibu 'alal musafiri. Nah, ketika ada syarat harus bermukim, tidak safar, maka orang yang sedang musafir, perjalanan jauh dengan jarak minimal seperti yang disebutkan dalam madhab Syafi'i 85 km, maka tidak wajib berpuasa. Wa bi'adamil mani'i syar'an, dan yang kedua, tidak ada penghalang atau uzur syar'i. Seperti apa dan siapa? Fala yajibu 'alal haidi wan nufasa'i. Puasa Ramadan tidak wajib bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Wa man aftara fi hadzal waqti li'udhrin fa shaumu ghairu wajibin 'alaihi. Dicatat, barang siapa yang pada waktu ini, bulan Ramadan maksudnya, tidak berpuasa karena uzur alasan syar'i seperti yang disebutkan di atas, maka puasa hukumnya tidak wajib. Illa anna alaihi qada'a hadhil ayyami allati aftaraha ba'da zawalil mani'i. Namun wajib mengqadha, artinya mengganti hari-hari yang dia tidak berpuasa setelah halangan atau alasan-alasan tersebut sudah tidak dialami. Amma man yata'adzaru 'alaihi al-qada' fa 'alaihi fidyah. Adapun yang benar-benar tidak bisa mengganti, maka harus membayar fidyah atau denda. Wadzalika, yaitu kal maridi maradan muzminan la yastati'u ma'ahu as-shaum, seperti orang yang benar-benar sakit tidak bisa atau tidak mampu berpuasa selamanya. Para pemirsa dan para pendengar, berikutnya syurutu sihhatis shaum, syarat-syarat sahnya ibadah puasa. Apa perbedaan syarat wajib dan syarat sah nanti akan dijelaskan setelah berikut ini. Yasihhu shaumu man tawaffarat fihi syurutul atiyah.
puasa orang yang telah memenuhi syarat-syarat berikut hukumnya sah. Yang pertama, al-islamu, syarat wajib Islam. Maka fala yasihu saumul kafiri. Kalau ada orang kafir berpuasa, puasanya menurut Islam tidak sah. Yang kedua, al-aqlu, berakal sehat. Wa yuqsadu bihi at-tamyiz. Yang dimaksud adalah manakala seseorang sudah bisa mentamyiz, membedakan mana hukum-hukum yang wajib dan yang sunnah, yang makruh maupun yang mubah, yang hak maupun yang batil sesuai dengan tuntunan syariat. Itulah yang dimaksud dengan tamyiz. Orangnya disebut dengan mumayyiz. Fala yasihu saumul majnuni au as-sabiyyi ghairil mumayyizi. Maka dalam hal ini puasa orang yang gila dan puasa anak-anak yang belum mencapai usia mumayyiz dianggap tidak sah. Asalis an-naqa'u 'anil haidhi wan nifasi, suci dari haid dan nifas. Ar-rabi'u qabulil waqti lis-shaumi, waktu yang digunakan untuk berpuasa benar-benar waktu yang sah, yang bisa diterima. Bima'na an yakuna waktu shaumi ghairu manhiyin 'anis siyami fihi kayaumil fitri wal adha wa ayyamit tasyriqi tsalasati. Maksud waktu yang diterima atau makbul untuk berpuasa itu bukan waktu yang dilarang berpuasa, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan 3 hari yang disebut dengan hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Berikut, al-farqu baina syaratis sihhati wa syaratil wujubi. Perbedaan antara syarat sah dan syarat wajib puasa. Annan idama syaratil wujubi la yubtilu siyam. Manakala syarat wajibnya tidak ada, maka puasanya tidak batal. Bi khilafi syartis sihhati fa inna adamahu yamna'u min sihhati saum. Sementara yang dimaksud syarat sah adalah syarat yang mana tidak terpenuhi, puasanya tidak akan sah. Qala Syekhul Islami Al-Burhanul Bajuri Asy-Syafi'i fi hasyiyatihi al-fiqhiyah, yang dikenal dengan Hasyiyah al-Bajuriyah. Syekhul Islam yang bernama Al-Burhan Al-Bajuri Asy-Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, dalam hasyiyahnya tentang pembahasan fikih, hasyiyah fikih, Imam Bajuri mengatakan, wa ba'du hadhihi syuruti mushtarakun baina sihhati wal wujub wa ba'duha mukhtassun bil wujub. Syarat-syarat yang disebutkan tadi memang ada yang dikategorikan syarat sah dan syarat wajib secara bersamaan. Namun ada sebagian syarat yang memang khusus syarat wajib. Fal islamu wal aqlu syartani lis-sihhati kama huma syartani lil wujub. Islam dan berakal sehat dua-duanya sama-sama syarat sah maupun syarat wajib puasa. Lakin al-murad bil Islam alladhi huwa syartun lis-sihhati al-islamu bil fi'li fil hal. Namun yang dimaksud dengan syarat Islam dalam syarat sah itu adalah syarat benar-benar Islam saat menunaikan puasa. Bidalil annahu la yasihu minal murtad. Dalilnya puasa itu tidak sah manakala dilakukan orang yang sudah murtad. Wal muradu bil Islam alladhi huwa syartun lil wujub. Sedangkan yang dimaksud dengan Islam syarat wajibnya puasa, al-islamu walau fima madha. Sudah pernah beragama Islam meskipun saat ini sudah murtad. Bidalil annahu yajibu 'alal murtad. Dalilnya orang yang sudah murtad itu wajib. Ai anna husulal islami minal murtadi qabla riddatihi sababun fi wujubi qada'i ma
fatahu minas shaumi fir riddati ba'da audatihi ilal Islam. Dalilnya, orang yang murtad masih dianggap muslim atau orang Islam sebelum dia murtad. Nah, hal ini menjadi faktor sebab dia harus mengqadha puasa yang ditinggalkan nanti setelah dia kembali lagi masuk Islam. Jadi kalau ada orang sudah bersyahadat masuk Islam, kemudian murtad, kemudian kembali lagi ke Islam, maka selama dia beragama Islam, tidak berpuasa, wajib mengqadha hari-hari dia berbuka itu pada saat masuk Islam kembali. Falistiraku fil Islam bihasabil zahiri wala istiraka fil haqiqati. Maka dalam hal ini ada kesamaan syarat sah dan syarat wajib secara zahir meskipun secara hakiki tidak ada. Wal bulughu syartun lil wujub wa laisa syartan lisihati. Sedangkan usia balik itu syarat wajib, bukan syarat sah. Bidalil. Dalilnya, annahu yasihu min ghairil balighi in kana mumayyizan. Puasa orang kecil, anak kecil yang belum balik tetapi sudah bisa tamyiz, sudah mumayyiz. Sudah bisa membedakan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, bisa membedakan hak dan batil, ajaran Islam dan non-Islam, maka saat itu puasanya sudah sah. Artinya sudah mendapatkan pahala puasa. Wa kadzalikal qudratu 'ala shaumi syartun lil wujubi wa laysat syartan lis-sihhati. Mampu berpuasa juga syarat wajib, bukan syarat sahnya. Li'annahu law takallafa wa shoma ma'al masyaqqati sahha shaumuhu. Kenapa syarat wajib bukan syarat sah? Karena kalau ada orang yang terbebani berpuasa dengan berat sekali, seperti misalkan bekerja di bawah terik matahari yang panas, dia nekat berpuasa dengan niat yang bulat, maka puasanya tetap sah. Berarti mampu berpuasa itu syarat wajib, bukan syarat sahnya. Ila liqa'in akhir, sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya tentang rukun puasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.